Hey everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Hamrin. You can call me Ryan. So I will tell you a little about myself. Saya akan menceritakan tentang diri saya sedikit atau lebih tepatnya untuk memperkenalkan diri agar teman-teman bisa kenal dengan saya. Langsung saja. Uh, yang pertama, I am 20 years old and I am a student at Makassar State University, majoring in computer engineering semester 3, and I was born in Paria 10 Mei 2001. I come from Baton, but now I live in Makassar. Sekarang saya ada di Makassar ya. Kemudian my hobby is reading. Hobi saya itu membaca, and I really like reading novels. Dan saya itu paling suka membaca novel. Dan juga suka traveling. I also like traveling because I think it's very good for calming the mind. Karena menurut saya itu satu hal yang bisa membuat pikiran tenang dengan traveling. Jadi saya suka. Kemudian I like English, but I find it very difficult to understand it. Jadi saya itu sebenarnya suka bahasa Inggris. Cuma saya itu sulit untuk memahami aturan-aturan dalam penggunaan bahasa Inggris. Kalau hanya sebatas memahami arti, mungkin kita paham ya, bisa kita paham artinya. Namun yang sulit itu bagi saya adalah untuk memahami penempatan atau aturan-aturan dalam bahasa Inggris. Itu yang menurut saya sulit. Maybe that's all I can tell about myself. Mungkin itu ya yang bisa saya ceritakan tentang diri saya sedikit saja. Dan selanjutnya, next, we'll cover a few topics. Kita akan membahas tentang beberapa topik ya. Langsung saja. Pertama adalah konsep dasar berbahasa Inggris atau basic English concept. Dimana dalam topik konsep dasar berbahasa Inggris atau basic English concept ini itu bagaimana menggunakan kamus atau use dictionary. Jadi itu yang akan kita pelajari, yang dipelajari situ. Jadi bagaimana dalam kamus kita, apakah kita memiliki kamus dalam belajar bahasa Inggris atau yang mempermantap bahasa Inggris kita. Kemudian vocabulary and tenses, kosakata dan tenses. Mungkin itu juga yang dibahas tentang kosakata, bagaimana kita mengatur kosakata itu agar bisa memiliki makna begitu, sehingga bisa memiliki makna. Kemudian ada keterampilan membaca atau reading skills, atau keterampilan membaca itu maksudnya bagaimana kita bisa membaca teks berbahasa Inggris itu dengan cara-cara tertentu sehingga kita mudah memahaminya. Misalnya kita hanya membaca ide pokoknya saja. Kemudian mungkin kita hanya membaca sepintas dengan metode scanning atau metode dari lainnya. Kemudian dasar percakapan dan mendengar atau listening skills. Bagaimana kemampuan atau mengasah kemampuan kita untuk mendengarkan bahasa Inggris. Mendengarkan secara langsung bahasa Inggris itu kita bisa paham. Kemudian sentence struktur atau struktur kalimat dari bahasa Inggris. A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. Dia itu kalimat bahasa Inggris itu pastinya dimulai dengan sebuah huruf kapital ya, huruf besar, kemudian diakhiri dengan titik. Itu namanya kalimat. And is made up of one or more clauses. Berarti dia itu memiliki klausah dalam kalimat itu.
Ya, memiliki, setidaknya dia itu harus memiliki subjek, verb, dan objek. Dia harus memiliki 3 komponen ini, atau tidak subjek dan verb lah. Itu namanya kalimat, harus memiliki ini. Subject, verb, object, complement, and adverbials. Contohnya itu he bakes something for you. Nah, di sini tuh ada subjek he, kemudian bakes itu verb, dan for you itu sebagai objek ya. Kemudian ada namanya present tense. Nah, tenses atau kalau waktu itu memperlihatkan kapan sebuah kerja dalam bentuk kata kerja itu, beberapa kata kerja berubah bentuknya hanya untuk memperlihatkan waktu dari kerja itu sendiri. Jadi dalam present tense itu adalah merupakan sebuah kata waktuan di mana ada waktu sekarang, waktu lalu, dan masa depan. Nah, itu namanya kala pewaktuan. Jadi bahasa Inggris itu ada aturan present tense-nya, ada aturan dalam penggunaan kata-kata atau kalimat yang harus digunakan ketika kita mendapatkan bahwa ini itu pada waktu dulu. Jadi bagaimana kalimat bahasa Inggrisnya? Langsung pertama itu namanya the present atau present tense, yaitu apa yang dilakukan sekarang atau what are you doing. Kemudian yang kedua ada namanya past tense atau the past, apa yang telah dikerjakan. Maksudnya dikerjakan sudah dikerjakan, kita telah mengerjakannya begitu. Kemudian yang ketiga ada the future, yang akan kita kerjakan, belum kita kerjakan namun akan kita kerjakan. What are you doing? What are you going to do? Kemudian tenses yang digunakan juga dapat dibagi kembali ke dalam bentuk simple, continuous, dan perfect tenses. Kemudian ada namanya perfect tenses. Nah, untuk present perfect tense itu menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu tapi masih terjadi. Itu kalau present perfect tense. Biasanya itu kata kerja bantu has atau have itu ditambahkan sebelum bentuk past participle-nya. Dari contohnya itu adalah Derek has practiced his cello a lot. Kemudian yang kedua ada past perfect tense. Nah, untuk past perfect tense itu menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan selesai di masa lalu. Kata kerja bantu had itu ditambahkan sebelum bentuk past participle itu dari kata kerja utama. Contohnya itu adalah he had practiced for and her. Kemudian yang ketiga ada namanya future perfect tense. Nah, untuk future perfect tense ini menyatakan satu tindakan yang dimulai di masa lalu dan akan berakhir pada waktu tertentu di masa depan, atau maksudnya belum berakhir begitu dan masih berlanjut sampai ke masa depan. Kata kerja bantu will have ini akan ditambahkan sebelum bentuk past participle dari kata kerja utama. Example adalah by conquer time he will have practiced enough. Kemudian ada namanya modal verbs. Modal verbs itu adalah kata kerja bantu yang menyediakan arti tambahan dan khusus untuk kata kerja utama kalimat. Yaitu seperti misalnya can, could, had, better, might, must, ought to, shall, we, would. Contohnya itu Mary could play the piano. Jadi dia itu berada di antara subjek dan verb, itu modals ya, berada di antara subjek dan kata kerja. Kemudian ada namanya pronouns. Nah, untuk pronouns ini itu kata kerja yang digunakan sebagai ganti dari kata benda atau frase kata benda. Pronouns are words that used instead of nouns or noun phrases. Nah, dia ini jadi dia itu semacam ketika kita untuk diri kita sendiri, maksudnya seperti yang saya katakan di awal tadi. Let me introduce myself. Maksudnya let me, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Let me introduce myself. Kata me itu diganti dengan myself. Jangan gunakan me di akhirnya, karena itu salah dalam aturannya. Nah, contohnya itu the reflexive pronouns ini. I don't want you to pay for me. I pay for myself.
Jadi dia itu akan jangan bayarkan saya. Nanti dia bayar dia akan bayar untuk dirinya sendiri gitu. Nah, jadi jangan gunakan me di akhir. Karena di sini I'll saya akan membayar untuk diri saya sendiri. Jangan gunakan di bawah ini I'll pay for me. Saya akan membayar untuk saya gitu. Jadi gunakan myself, ganti me jadi menggunakan myself atau himself dan semacamnya. Kemudian ada yang namanya if and with. Nah, untuk contoh if itu shall we take the bus or the train? Bertanya mau naik kereta atau bus gitu. Nah, dia itu di sini si B itu menjawab if we take the bus it will be cheaper, bahwa jika kita naik bus itu akan lebih murah. Di sini menggunakan if we take the bus it will akan menjadi lebih murah. Kemudian ada namanya with, contohnya itu I wish I had an umbrella, I wish I live it here. Maksudnya sebuah apa ya bisa dikatakan harapan begitu. I wish I had an umbrella, atau penyesalan lah. I wish ini tuh semacam penyesalan begitu. I wish I live it here. Maksudnya gimana ya? Penyesalan lah pokoknya. Seperti itu, macam itu. Kemudian ada kata pasif ya, kalimat pasif. Nah, untuk kalimat pasif itu biasanya ditandai dengan objek itu menjadi subjeknya. Itu pasif. Contohnya itu I wrote a letter. Di sini saya menulis sebuah surat. Ini itu menunjukkan aktif, dia sedang menulis surat ya. Tapi kalau suratnya menjadi subjek, this letter was written by someone, bahwa surat itu ditulis oleh seseorang. Itu pasif ya. Kemudian lanjut, ada namanya verb ing, kata kerja tambahan berimbuhan ing. Tidak semua kata bisa kita tambahkan verb ing, namun hanya beberapa. Example itu contohnya I will be sleeping earlier tomorrow. Saya akan tidur lebih awal besok. Nah, contoh yang bisa digunakan untuk tambahan verb ing itu seperti admitting, waiting, dan seterusnya. Seperti driving, singing, banyak ya. Kemudian ada namanya countable and uncountable. Nah, untuk countable itu merupakan kata benda yang dapat dihitung. Contohnya, example, how many books do you have? Buku itu kan satu benda yang bisa kita hitung ya. Jadi, dia masuk dalam kategori countable. Sementara uncountable itu merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Example, how much water do you have? Air begitu. Bagaimana kita bisa menghitung air? Air kan tidak bisa dihitung ya. Jadi, bisalah. Dia masuk dalam kategori uncountable karena bendanya itu tidak bisa dihitung secara baik satu air, dua air, tiga air, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau buku itu bisa satu buku, dua buku, tiga buku. Nah, seperti itu. Semacam beras, tidak bisa kita katakan satu beras, dua beras, tiga beras, atau satu nasi, dua nasi, tiga nasi. Tidak bisa. Jadi itu masuk dalam uncountable atau merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Kemudian also thank you for them. One welcome. Terima kasih untuk sambutan hangatnya ya. Saya ucapkan terima kasih dan